Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rosan Falamurudi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Syariah Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara dengan NIM 112004530000027. Saya di sini akan menjelaskan tentang tasyri' periode Kibar al-Sahabat pada masa Khulafaur Rasyidin 11 sampai 40 Hijriah. Sebelumnya, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari matkul Tarikh Tasyri' yang diampu oleh Bapak Dr. Rumadi MAG. Berikut kita simak videonya. Tasyri' periode Kibar al-Sahabat masa Khulafaur Rasyidin 11 sampai 40 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Situasi sosial politik masa sahabat dan pengaruhnya terhadap perkembangan tasyri'. Setelah Rasulullah SAW wafat, kondisi masyarakat menjadi tak beraturan, dikarenakan tidak adanya simbol yang dijadikan rujukan pada masyarakat waktu itu. Terjadi perdebatan yang sangat krusial antara kaum muhajirin dan ansar untuk menentukan siapa yang akan menggantikan posisi Rasulullah untuk memimpin masyarakat. Bukan sebagai pengganti kenabian Rasulullah, karena dari masing-masing kaum menganggap bahwasannya dari golongan kaumnya lah yang paling sempurna untuk menggantikan beliau, Rasulullah SAW. Akhirnya, setelah rapat secara demokratis, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama bagi kaum umat Islam. Pada masa sahabat ini, terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena telah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan umat. Banyak persoalan dan kekhawatiran para sahabat yang perlu dihadapi dan diselesaikan oleh para sahabat, khususnya yang menyangkut masalah hukum. Yakni, yang pertama, kekhawatiran mereka akan kehilangan Al-Quran karena banyaknya sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia dalam peperangan melawan orang murtad. Sementara, tulisan Al-Quran masih menyebar di mana-mana. Hal ini dapat diatasi oleh dikodifikasikan Al-Quran atas ide Umar bin Khattab yang mendesak Abu Bakar dan Zaid bin Sabit sebagai juru tulis. Yang kedua, sahabat mengkhawatirkan terjadinya ikhtilaf di kalangan sahabat terhadap Al-Quran, sehingga dikhawatirkan Al-Quran bernasib sama dengan kitab-kitab Allah sebelumnya, yakni berubahnya Taurat, Zabur, dan Injil oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ketiga, sahabat takut akan terjadi pembohongan terhadap sunnah Rasulullah. Antisipasi ke arah sana sudah dilakukan sejak zaman Abu Bakar dengan memperketat periwayatan. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, beliau sangat menyeleksi dan membatasi periwayatan hadis, bahkan mencegah penulisan hadis yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Adanya pembohongan terhadap sunnah ini terjadi dari dua kubu. Pertama, dari orang Islam sendiri yang melakukan kesalahan atau merubah tanpa disengaja lalai dalam mentransformasikan hadis atau lupa karena sudah tua. Di kubu yang lainnya datang dari orang munafik yang dengan sengaja memasukkan hadis dengan tujuan merusak agama. Keempat, sahabat khawatir umat Islam menyimpang dari hukum Islam. Adapun yang kelima, sahabat menghadapi perkembangan kehidupan yang memerlukan ketentuan dan jawaban terhadap syariah. Karena Islam adalah petunjuk bagi mereka, tetapi belum ditetapkan ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah Nabi wafat, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh para sahabat, utamanya Khulafaur Rasyidin, juga dengan sahabat-sahabat besar yang lain seperti Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi berbagai masalahan yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, sehingga timbullah penafsiran nas-nas ayat dan terbukalah pintu istinbat terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas yang jelas. Ketika mengambil keputusan, Khulafaur Rasyidin dan para sahabat tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Namun jika penyelesaiannya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sahabat melakukan ijtihad berupa ijma dan qiyas. Hal ini dilakukan bila tidak ada penyelesaian tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengambilan keputusan pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi rujukan bagi ulama-ulama mutakhirin dan menjadi dasar pijakan bagi generasi setelahnya dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah syariat. Akan tetapi, fatwa-fatwa yang muncul pada zaman Khulafaur Rasyidin tersebut amat terbatas, dikarenakan sahabat lebih memilih untuk tidak membicarakan pengambilan keputusan jika tidak ada terjadi masalah. Para sahabat juga tidak membukukan fatwa mereka sehingga menyulitkan generasi setelahnya untuk mendapatkan pendapat para sahabat. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat buat kita semua. Saya pribadi pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.